Sahabat ruqyah yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus sahabat mengerti, sihir itu dikirimkan salah satu tujuan utamanya menyerang mental. Sebab ketika mental sudah jatuh, pengaruh sihir akan mudah untuk dilancarkan. Salah satu yang membuat mental korban sihir down adalah datangnya berbagai hewan dan serangga menjijikan. Lalu dengannya membuat kita takut, cemas, khawatir, kepo, dan lain-lain. Padahal yang saya sebut barusan, yaitu supaya takut, ya, adalah tujuan mereka. Memang benar rumah orang yang kena sihir akan kedatangan banyak hewan dan serangga. Misalnya tikus, ular, cicak, kecoa, limpah, semut terbang, lalat hijau, kelelawar, cacing kesit, burung, kupu-kupu, katak, lintah, belalang, belatung, dan lain-lain. Seiring dengan menghilangnya kucing, terus matinya ayam, kambing, dan hewan piaraan, tanaman layu, dan lain-lain. Aneh kan? Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Apakah hewan dan serangga itu kiriman? Saya jawab, 95% bukan kiriman. Oleh karena itu, pikiran Anda jangan kemana-mana, malah nanti sihirnya tambah kuat. Ada limpah atau cicak kosong, langsung pikirannya macam-macam. Jangan-jangan kiriman, jangan-jangan diperbaharui, ya. Pantas saja setelah kepala pening mulai oleng dan kumat lagi. Bukan seperti itu jalan pemikirannya, ya. Saya jelaskan mekanismenya, ya. Simak baik-baik. Setiap mayoritas sihir itu ada buhul sebagai representasi dari jiwa atau sukma korban yang dibuang. Misalnya buhul boneka yang dibuang di sungai, digantung di pohon atau dipendam di kuburan. Secara zahir Anda sedang aktivitas di rumah, namun secara batin atau kejiwaan Anda sedang dikubur. Begitu kira-kira. Jika buhulnya dipendam di kuburan, maka rumah Anda diserbu oleh setan kuburan, baik dari jenis pocong, kuntilanak, genderuwo, dan lain-lain. Termasuk diserbu oleh hewan-hewan khas kuburan dari dimensi jin, ya, misalnya belatung, tikus, rayap, ular, dan lain-lain. Secara zahir rumah Anda biasa saja, namun sebenarnya dipenuhi dengan energi negatif dari setan kuburan, serangga kuburan, dan hewan kuburan. Jika buhul dibuang di sungai, maka yang datang setan khas perairan dan juga hewan atau serangga air, misalnya ikan, katak, kepiting, kepompong, lintah, ular, dan lain-lain. Jika buhul digantung, maka yang datang adalah setan khas pepohonan dan hewan yang biasa di atas pohon, misalnya burung, kadal, rayap, semut terbang, kelelawar, dan lain-lain. Artinya, rumah Anda penuh dengan energi negatif, ya, tergantung dari lokasi di mana buhul ditempatkan. Terdapat banyak sekali hewan-hewan gaib dari bangsa jin yang memenuhi rumah Anda. Aura ini juga menarik hewan dan serangga di alam manusia. Mereka ketarik atau terundang oleh hawa yang keluar dari rumah Anda. Seperti undangan makan atau pesta, ya, hajatan atau kondangan, atau bahkan pernikahan, ya. Sering mimpi hajatan tidak? Itu jin yang sedang pesta. Analoginya, Anda menyebar gula di rumah, maka semut akan berdatangan. Atau ketika di rumah Anda ada banyak burung, maka akan menarik burung lainnya datang. Jika hewan yang datang adalah ular, tikus, belatung, cacing, dan lain-lain, kemungkinan buhul dipendam di dalam tanah, ya, misalnya di kuburan, ya, seperti itu. Jika yang datang burung, kelelawar, semut, terbang, dan lain-lain, artinya kemungkinan buhul digantung di pohon. Saya harap sampai di sini sahabat ruqyah memahami, ya, insyaallah paham. Oleh karena itu, bukan fokus kepada hewannya, namun fokus membersihkan rumah dan diri Anda dari aura sihir. Jika rumah bersih, otomatis serangga dan hewan itu akan pergi. Anda tidak perlu mencari-cari hewannya, sebab pasti akan muncul sendiri. Mereka akan ketarik oleh magnet atau aura dalam buhul sihir. Jika Anda nemu ular, limpan, kumbang, cacing, atau apapun, jangan berpikir macam-macam, dikumpulkan saja dan rendam dengan air ruqyah, lalu buang. Tetapi yang lebih difokuskan adalah ruqyah rumah dan diri Anda.
Bersihkan gulanya, maka semut akan pergi. Bersihkan sampahnya, lalat tidak akan datang ke rumah lagi. Mulai sekarang ketika Anda nemu banyak cacing atau belatung atau apapun, tidak perlu khawatir. Segera ciprati rumah dengan air ruqyah, baca Al-Baqarah dan lain-lain ya. Insya Allah hewannya akan pergi atau Anda akan menemukan cicak dan tikus mati. Jika esok hari rumah Anda masih saja kedatangan hewan dan serangga dalam jumlah tak wajar, meskipun sudah ruqyah rumah setiap hari, artinya itu indikator bahwa energi buhul masih kuat. PR-nya adalah melemahkan atau menghancurkan. 95% hewan dan serangga bukanlah hewan kiriman, melainkan hanya terundang. Lalu yang 5% apa? Yang 5% memang kiriman atau pengintaian. Waspadalah kalau Anda melihat burung gagak atau burung hantu. Semoga bermanfaat.